siapa sih yang nggak tahu godong? Siapa sih yang nggak tahu rimba sakti? Siapa yang nggak tahu nyurimba sakti? Siapa yang nggak tahu Grojogan Sewu? Cocak Ijo itu banyak yang di bawah mewah tapi belum sempat main ke atas. Alasannya ya mungkin kurang percaya diri, mungkin ada ketakutan atau apa yang lainnya. Itu masih banyak sekali. Dan seluruh burung apapun namanya pasti dari Lat Beran. Mau semewah apapun burung itu, awalnya pasti dari Lat Beran. Bataguri. Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik panas hujan datang, tetap tenang dan jangan pernah menyerah. Teruslah kau melangkah tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang bersuara. Jangan pernah berambisi mengejar untuk menjadi pemenang. Ku berdiri dan tanpa lelah. Baik. Berapa? Untuk selanjutnya kami bacakan persiapan berikutnya. Lapangan A, More Batu ekor hitam. Tiket 310. Untuk menjadi saudara. Pasopati ini mungkin kalau ingat ya, dulu ada BNR Award tiket 10 juta. Inilah yang saya ikutin, Pasopati ini saya ikutin. Tapi kalah ya saat saat itu kalah di tiket 10 juta. Habis itu ya di lomba-lomba berikutnya Pasopati ini kemarin yang Raja Cup yang di Cibubur itu juara 1 di tiket 1 juta. Di tiket 1 juta, habis itu di Askar itu ada lonceng, itu nyeri satu-satu mutlak. Habis itu di kemarin di Piala BMW BNR masuk kedua. Habis itu saya ikutin lagi yang kemarin di Pasundan 4. Ya alhamdulillah kemarin mau jalan ya. Kayaknya mau jalan karena nontonnya kan terlalu jauh banget itu. Mungkin nanti dilihat di videonya aja isinya apa lagunya apa, nanti kita lihat di video sama-sama. Di Pasundan kemarin kan tiket utama yang tiket 2000 Pasopati juara 1. Baik, untuk lapangan A, tidak masuk dulu. Kick-off dulu, gantian. Maaf, lapangan A, terus selesainya lapangan B. Ya, jangan masukin dulu. Akan masuk dulu. Akan kita bersihkan dulu. Lapangan supaya tetap asing di pasukan 4 akan kita bersihkan dulu. Ya, perhatikan lapangan A, B, C, D. Setelah ini kita bersihkan dulu. Tolong juga teman-teman media keluar dulu, maka sudah duduk terlalu dekat. Ya, nanti media semua keluar dulu. Ya, semua media keluar dulu. Yang perhatikan sahabat-sahabat yang menggunakan tamu VIP, posisi Anda ada di tempat tamu, bukan di dalam lapangan. Perhatikan teman-teman. Ya, lapangan A tolong disterilkan, bersihkan dulu. Semua kamera dikeluarkan dulu. Lapangan Yang di tiket 1 juta masuk ketiga. Saya cuman bawa burung ini dan cuman main di 2 kelas itu. Saya pengen burung saya itu kayak burung-burung hebat itu gitu. 2 hal menurut saya yang harus ada di perlombaan burung itu. 1, kitanya juga fighter. Orangnya harus fighter dulu. Kedua, harus disupport dengan burungnya juga fighter.
salah satu nggak terpenuhi, nggak bisa naik. Saya yakin itu. Tadi saya bilang burung saya memang nggak terlalu bagus, tapi saya pingin burung saya itu ketemu burung-burung bagus. Kalah ya nggak masalah, memang kita kalah gitu. Tapi saya berharap, sangat berharap Pak Sopati itu nanti bisa sehebat mereka yang punya burung-burung bagus itu. Jadi kalau burung saya bagus, sayanya nggak berani naik, sama saja. Sayanya punya duit untuk beli tiket tapi burungnya nggak support, nggak ketemu juga. Nah, artinya ada banyak burung yang di lomba-lomba lapres itu mewah-mewah, tapi dengan pemiliknya yang kurang berani naik, ya burung itu nggak kelihatan. Nah, itu kan kalau mau naik ya harus berani, udah pede dulu dengan burungnya, ngukur burung kita itu kuatnya sampai main di mana, itu kita juga harus bisa ngukur. Kalau burung saya ini kuatnya di lapres, berani di event, itu kan kita harus punya ukuran itu. Siapa sih yang nggak tahu godong? Siapa sih yang nggak tahu rimba sakti? Siapa yang nggak tahu nyurimba sakti? Siapa yang nggak tahu gerojokan sewu? Itu mewah semua, mereka itu saya akui burungnya mewah semua. Mungkin boleh sah-sah saja bilang burung saya belum selevel mereka, tapi saya pingin, punya keinginan, punya harapan itu burung saya bisa seperti mereka. Mereka betul-betul burung hebat. Saya yakin lah semua pemain hijau pasti tahu nama-nama besar itu gitu. Nah ya kalau sudah kita kalah ya tidak masalah, memang burungnya memang mereka itu burung high class semua gitu. Tapi kita yang penting ikutin saja dengan harapan kita rawat yang baik, kita nanti bisa seperti mereka. Itu hobi ya larinya, saya larinya ke sana sesenang saja gitu. Jangan mendiskreditkan burung-burung orang, kita saling support lah, intinya itu saja. Toh burung nanti kan perangnya di atas, kalau di bawah harus adem semua, itu. Kalau masalah settingan saya selalu terbuka ya, nggak masalah, mau nanya sedetail apapun pasti saya jawab, karena prinsip saya dibuka pun belum tentu itu di setting di burung lain kan mau, belum tentu. Jadi kalau silakan saja, kalau misalkan saya pun pasti juga nanya kerawatan orang, siapa tahu cocok gitu. Itu hal wajar. Jadi intinya nggak usah saling nutupin saja. Semua itu, setiap burung itu punya settingan yang beda-beda. Nah jadi kalau Pak Sopati ini alhamdulillah termasuk burung yang sangat-sangat mudah. Jadi untuk yang penting itu jemurnya dia 30 menit, itu panas-panas jam 8 lah sampai jam setengah 9. Habis itu kita kasih jangkrik 3, mandi. Habis itu saya sudah angin-anginin, nah, sampai sore kasih 3 lagi. Hariannya hanya itu saja. Cuman kalau habis lomba biasanya pasti saya sterilkan dengan pepaya. Karena kalau hari H lomba itu kan EF-nya pasti saya tambahin. Itu biasanya birahinya naik. Nah untuk menjaga stabilitasnya itu biasa kasih pepaya. Hari Senin itu pepaya, Rabu pepaya, selain itu pisang. Tapi pisangnya yang pisang yang nggak ulet ya. Pisangnya itu yang namanya pisang gepok hijau, tapi yang pisang gepok tapi yang ada 2. Tapi cari yang empur itu ya, bahasa Jawanya empur itu yang legit lah, itu dia harus pakai itu. H-1 dia EF-nya naik, biasanya 3, jangkriknya tuh jadi 5. H-1 jadi 5, sore 5, hanya
kembali ke 3 pagi, habis itu habis mandi 2, 5 pagi kan, nanti di settingan di lapangannya dia tambah ulet 3, jangkrik 5. Jangkriknya jangkrik biasa. Kalau sudah masuk 5, kalau Pasopati insya Allah jalan. Cuman kalau cuman masuk 3 biasanya kurang maksimal. Nah, untuk biar bisa masuk 5 biasanya saya jauhkan dari keramaian. Itu pasti masuk 5. Itu rawatan dia. Yang paling penting Pasopati ini kan birahinya ya, dia nggak bisa over sedikit pun selesai, pasti dia nggak mau. Jadi habis lomba tadi pasti saya kasih pepaya, plus di tengah minggu hari Rabu itu saya kasih pepaya juga. Selain itu pisang biasa. Nah, bagusnya Pasopati sendiri itu burung nggak perlu berhenti mabung. Jadi dia mau copot berapapun selama ini loh ya, selama ini itu tidak ada masalah. Yang di Raja Cup itu sayapnya 4, nggak ada. Di Askar pas nyeri itu 4-nya belum selesai udah copot lagi 3, bisa juara 1-2 kali. Nah, jadi nggak ngaruh lah kalau Pasopati untuk masalah sayap, ekor saya cabutin sampai 19 biji pun tetap dia jalanin. Itu saya bukan beda ya, senangnya Pasopati itu saya di situ. Terus samainin terus, mau copot berapapun sama ini. Dan itu burung saya satunya yang Tomomi nggak mau, pasti dia harus betul-betul clear sayap ekor baru dia mau jalan. Kalau dia copot ekor apalagi, kalau Tomomi itu nggak mau. Tapi kalau Pasopati jalan terus. Sampai sekarang sih nggak masalah ya. Muka-muka nggak seterusnya nggak ada masalah dengan ekor, dengan sayap itu moga-moga tidak ada masalah. Kalau ijo rame itu memang harapan saya. Saya pernah pernah saya ulas di YouTube sebelumnya itu, saya sampai usul ke saat itu lewat GPW Banten. Itu saya usul coba ijo itu diadain tiket 10 juta di BNR Award. Nah, saat itu betul-betul diadain dan saya saat itu daftar pertama 10 juta dan kalah. Ya nggak masalah, itu memang saat itu ya belum maksimal atau gimana kan kita nggak tahu. Burung kan nggak selalu mengikuti harapan pemiliknya, pengennya juara terus gitu kan. Nah, kalau masalah bagaimana biar ijo yang ramai sebenarnya bukan ranah saya, itu harusnya IO itu yang membuat pola atau cara bagaimana ijo itu yang ramai. Tapi kalau menurut pribadi saya itu bagaimana caranya yang di bawah, yang mereka memiliki burung-burung mewah tapi belum mau ke atas, itu percaya diri bahwa burung mereka itu kuat di atas. Dan saya yakin burung itu banyak, cocak ijo itu banyak yang di bawah mewah tapi belum sempat main ke atas. Alasannya ya mungkin kurang percaya diri, mungkin ada ketakutan atau apa yang lainnya. Itu masih banyak sekali. Dan seluruh burung apapun namanya pasti dari latberan. Mau semewah apapun burung itu awalnya pasti dari latberan. Kalau sudah beli sudah jadi ada, tapi tetap saja awalnya tetap burung itu dari latberan. Nah, kita support mereka ini, kita ajak mereka ini yang kadang kita main di latberan itu kita, oh burungmu bagus, ayo main ke atas. Mungkin menurut saya sih begitu ya, tapi lebih kompeten lagi itu yang IO ya, yang mempunyai tekniknya, caranya itu kan mereka punya. Itu sih menurut saya.